Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan BK. Hari ini Bu akan menyampaikan informasi tentang penilaian pembelajaran. Dengan harapan dengan informasi ini kalian bisa memahami bagaimana sistem penilaian yang dilakukan di sekolah kita, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu dapat diukur dan dapat kalian tuntaskan. Untuk mengawali kegiatan kita akan lebih baik dan bisa memberikan manfaat apabila kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Terima kasih. Berdoa selesai. Kita lanjut pada materi berikut. Kita awali dengan, tahukah kalian bagaimana sistem penilaian di sekolah kita dilaksanakan agar kita dapatkan nilai rapot yang mencapai KKM dan naik kelas? Karena itu sesungguhnya tujuan dari pembelajaran di sekolah, agar kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dikatakan tuntas. Sebelum kita melanjutkan tentang pengertian belajar, mungkin selama ini kalian telah melakukan kegiatan tersebut, belajar, dan di dalam belajar itu bukan hanya belajar, maka akan ada penilaian. Apa sesungguhnya penilaian itu? Maka Ibu sampaikan di sini pengertian tentang penilaian. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar. Dari pengertian di sini dapat kita simpulkan bahwa penilaian itu adalah suatu proses pengumpulan data. Karena proses pengumpulan data, sehingga ketika guru akan menentukan suatu nilai yang diperoleh oleh peserta didiknya itu pada nilai berapa, perlu ada suatu data yang masuk. Situasi saat ini memang agak berat untuk kalian karena kita situasi belajarnya ada suatu belajar dari rumah. Di sini menuntut suatu tanggung jawab yang tinggi, disiplin yang tinggi pada diri kalian untuk bisa menuntaskan kegiatan belajar kita, karena kontrol itu penuh ada pada diri kalian. Apakah akan ada data yang masuk kepada guru, atau kalian menjalankan tugas atau tidak, atau kalian menuntaskan apa yang telah disampaikan oleh guru atau tidak. Ibu harapkan jangan sampai itu tugas, itu pembelajaran yang telah disampaikan oleh GCR ataupun yang lain, WA group, ataupun Google Form, ataupun yang disampaikan melalui link, itu jangan ketika sudah kalian terima, tugas itu hanya didiamkan, kemudian ditunda-tunda, numpuk, akhirnya lupa. Kalau terjadi seperti itu, yang sulit adalah kalian, karena kalau sudah lupa berarti akan terjadi nilai kosong, dan berapapun nilai kalian nanti untuk menentukan nilai rapat tetap akan harus dibagi 4. Untuk lebih jauh, agar kalian lebih paham, Ibu akan jelaskan secara satu persatu secara detail. Macam penilaian itu ada 3. 1. Penilaian harian. 2. Penilaian pertengahan semester yang sebentar lagi akan kita laksanakan. 3. Penilaian akhir semester atau PAS nanti di bulan Desember awal. Penilaian harian itu bentuknya macam-macam, tidak selalu ulangan harian, bisa tugas, bisa apapun yang disampaikan guru kepada kalian. Ini masuk pada penilaian harian sehingga harus ada data yang masuk. Ketika kalian tidak mengumpulkan, berarti tidak ada data yang masuk, otomatis nilainya 0 atau kosong, sehingga itu menyulitkan untuk peserta didik tersebut pada saat penentuan nilai rapot. Karena nilai harian ini harus minimal ada 2 dalam satu semester. Kemudian yang kedua, penilaian tengah semester.
penilaian akhir semester, nanti secara terprogram akan disampaikan. Kalau PTS jelas bentar lagi. Kemudian ketuntasan belajar. Apa yang disebut tuntas? Yaitu apabila peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut KKM. Berapa KKM sekolah per mata pelajaran? Telah ditentukan bahwa KKM SMP Negeri 23 Depok adalah 75 untuk setiap mata pelajaran. Sehingga nilai kalian setelah dijumlahkan nanti harus ada nilai minimal 75. Bagaimana apabila kurang dari itu? Misalnya 74, berarti tidak tuntas, berarti tidak akan naik kelas. Apa rumus penilaian sekarang? Rumus penilaian yang dilakukan atau yang dipakai di SMP 23 adalah 1. Kita tahu penilaian itu ada 3 nilai kalian, nanti ada nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Yang pertama nilai pengetahuan. Rumus yang dipakai untuk menentukan nilai rapot adalah 2HPH plus HPTS plus HPAS dibagi 4. HPH hasil penilaian harian atau ulangan harian atau tugas. Jadi ini mohon jangan malas, jangan menunda-nunda, atau bahkan yang terparah tidak menyetorkan tugas atau mengikuti atau mengirimkan apa yang sudah disampaikan guru yang harus kalian kirimkan, karena itu adalah masuk pada penilaian harian yang akan menentukan nilai rapot. Kemudian HPTS, PTS bentar lagi, dan HPAS nanti di awal Desember. Kemudian yang kedua nilai keterampilan. Keterampilan nanti akan diambil dari 3 unsur, yaitu nilai praktek, nilai produk, nilai project. Praktek, entah kalian guru memberikan tugas apa, terserah, itu nanti akan disampaikan, lakukan saja. Bentuknya mengirimkan seperti apa, apakah video, apakah apa, itu pasti sudah ada dirancang oleh guru. Kemudian produk itu hasil kerja kalian, bentuknya seperti apa, atau project. Nah, seperti Ibu contohkan ini yang di kegiatan ibadah, itu project sampai bulan November. Nanti Ibu lihat bagaimana kegiatan kalian. Itu contoh nilai project. Kemudian bagaimana kenaikan kelas? Karena sekolah itu intinya ada tahapan, tingkat per tingkat ada kriteria kenaikan kelas. 1, memiliki nilai sikap, atau sikap di sini ada 2 aspek, spiritual dan sosial, minimal baik. Nilai baik, bagaimana kalau tidak atau kurang baik? Kalau kurang baik itu masih tidak akan naik kelas. Dan nilai sikap ini akan diberikan dari 4 guru. 1, guru agama, guru PKN, guru BK, wali kelas. Ini akan mengisi secara online nilai tersebut. Hasil rata-ratanya apakah mencapai baik? Kalau mencapai baik berarti akan naik kelas. Tetapi apabila tidak mencapai baik maka tidak naik kelas. Yang kedua, nilai pengetahuan dan keterampilan minimal mencapai KKM seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi minimal KKM yaitu 75. Nilai pengetahuan itu berbagai nilai kemudian dibagi 4 harus rata-rata 75. Nilai keterampilan 3 aspek rata-rata 75 akan naik kelas. Yang ketiga, nilai yang tidak tuntas atau di bawah KKM tidak melebihi 2 mata pelajaran di tiap semesternya. Jadi andai ada nilai yang tidak tuntas 2 mata pelajaran di setiap semester, itu masih bisa naik kelas. Tetapi kalau lebih dari itu 3 dan seterusnya, maka tidak akan naik kelas. Keempat, mengikuti proses belajar selama 2 semester. Di situasi BDR ini, belajar dari rumah, proses belajar dilakukan adalah berbagai bentuk. Bisa lewat Zoom, bisa GCR, bisa WA, bisa video. Seperti Ibu selalu mengirimkannya adalah bentuk video. Tugasnya ada untuk mengontrol kegiatan proses ini ada link absen ataupun yang lainnya, atau dari keaktifan penyetoran tugas, itu sebagai proses kegiatan belajar. Yang kelima,
Nilai di tiap semesternya adalah telah lengkap diperoleh di rapot. Jadi kalau di semester 1 misalnya, ada masih 01 nilainya, belum ada nilainya, berarti nggak akan naik kelas karena belum tuntas berarti. Keenam, kehadiran minimal 85% tatap muka, virtual atau GCR ataupun keaktifan di WA group. Jangan sampai malah keluar, itu berarti tidak atau mengurangi kehadiran. Karena kehadiran di sini kita tidak ada tatap muka, maka kehadiran adalah secara virtual. Demikian informasi yang Ibu sampaikan. Sangat berharap Ibu dari informasi singkat ini bisa dipahami tentunya. Kalian paham ternyata penilaian itu adalah ada banyak aspek, dan walaupun situasi seperti ini, situasi belajar dari rumah, tetap penilaian dilaksanakan, proses belajar dilaksanakan walaupun hanya daring. Pengambilan nilai atau penilaian pun dilakukan dengan situasi tetap daring, maka semangat dalam mengirimkan tugas itu kuncinya. Sehingga kalau kalian semangat, tidak menunda, maka tidak akan tertumpuk tugas atau terjadi lupa tugas atau kosong nilai. Yang penting begitu ada tugas, waktu kalian banyak di rumah, silahkan dikerjakan, kemudian langsung dikirim. Apabila ada kendala, tolong kendala apapun terkait itu untuk melaksanakan pembelajaran daring, silahkan kesulitannya disampaikan ke guru BK maupun wali kelas, sehingga sama-sama nanti antara guru BK dan wali kelas akan mencarikan solusi dengan sekolah. Bagaimana solusinya agar pembelajaran itu bisa berjalan, apakah diberikan handout atau printout, sehingga kalian tetap bisa mengerjakan tugas dan tetap bisa belajar di rumah. Kuncinya tetap semangat, belajar tuntas, naik kelas, masa depan cerah. Amin. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.